kita sering kayak gini nih. Hai teman sehat, balik lagi sama aku Tina. Nah kali ini kita akan bahas tentang orang kurus yang pengen menjadi gendut. Caranya gimana? Yang pertama adalah aku saranin teman-teman lihat keturunan kita punya riwayat kurus-kurus semua atau gimana. Yang kedua adalah usia. Biasanya usia itu mempengaruhi. Kadang-kadang anak-anak itu gendut, tapi waktu dewasa dia kurus gitu. Ada yang kurus tapi gendut. Waktu sekolah kurus, waktu kuliah gendut. Semuanya itu bisa bertransformasi. Yang ketiga adalah hormon setelah menikah. Nah, apakah teman-teman udah menikah apa belum? Kadang-kadang ada ibu-ibu yang dulu sebelum menikah dia kurus banget nih, tapi setelah menikah wow, jadi kayak gendut. Ada juga bapak-bapak yang dulunya dia kurus, setelah menikah ya gendut gitu. Hormonnya itu tetap ada. Kita ingat lagi, apakah kita punya riwayat penyakit nih? Dulu kita pernah sakit nggak? Pernah masuk rumah sakit nggak? Itu juga bisa mempengaruhi. Yang selanjutnya itu adalah, aku lupa nomor berapa. Yang selanjutnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan kita apa? Apakah kebiasaan kita duduk? Apakah kebiasaan kita gerak sana sini? Apakah kebiasaan kita aktif? Yang selanjutnya adalah apakah kita punya keluhan nih? Kita kayak suka pusing, suka lemes, gampang keringetan, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi harus dikenalin dulu. Nah, setelah mengenali semua itu, ada yang lebih penting dari semua itu adalah pola pikir, isi hati kita gitu. Apakah kita punya memendam rasa sakit atau stres mikirin sesuatu, atau lagi galau, itu mempengaruhi banget, bikin nggak selera makan banget. Dan apapun yang kita makan kayak terbuang sia-sia gitu loh. Kayak misalnya nih, banyak orang yang stres, udah bingung kenapa sih badanku selalu kurus, padahal aku selalu makan banyak, semua aku makan. Semua aku makan, semua dimakan, berarti dia nggak milih-milih dong mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Nah, kalau badan kamu tidak kuat, kalau kamu makan makanan yang nggak sehat, apa yang kamu makan tuh, misalnya kamu makan banyak banget kayak yang pedes-pedes, yang minyak-minyak, nah kamu jadinya diare. Kalau diare jatuhnya ya keluar juga, diare keluar hilang gitu aja. Kalau jadi kolesterol ya udah, dia akan tertanam jadi sakit yang kita nggak tahu gitu. Makanya kita mikir aku udah makan banyak tapi kenapa sih tetap kurus gitu, karena ya pilih makanan tadi. Kan aku tadi udah kasih tahu runtutan buat teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan kurus. Nah, yang terakhir ini, yang untuk khusus pola makan ini, makanannya itu harus dilihat dulu, makanannya itu bersihkah atau tidak gitu. Makanan yang nggak bersih bisa bikin kita diare, bisa bikin kita pusing, jatuhnya penyakit juga, jatuhnya nggak jadi energi, jatuhnya ya lemes gitu, kolesterol gitu. Tetap aja kita itu tetap harus pilih jenis makanan yang kita makan. Aku mau kasih tahu beberapa makanan yang bisa menaikkan massa tubuh. Yang pertama tipsnya adalah makan makanan yang bersih, makan makanan yang sehat, jangan makan semuanya. Makanan yang harus kita makan lebih banyak adalah dada ayam. Yang kedua, minyak yang bisa diminum itu ada ya, namanya virgin olive oil, kita minum sebelum tidur. Yang selanjutnya itu ada telur rebus beserta kuningnya, 2 telur 2 butir dalam 1 hari. Terus itu ada kacang-kacangan juga sangat bagus ya, tapi tetap aja dipilih. Misalnya kacangnya itu bisa kacang-kacangan yang direbus, bisa kacang-kacangan yang dioseng, boleh ya.
Nah, ini dia jenis makanan yang sebaiknya kita makan untuk yang mau naikin berat badan. Extra virgin olive oil ini diminum langsung ya, 1 sendok. Nah, ini juga kalau boleh telur 2 butir sehari, telur rebus. Makanannya juga yang mengandung rempah-rempah yang tinggi. Santan kelapa itu bagus banget kalau nggak dimasak, dimakan mentah, diminum mentah. Madu juga bagus banget. Kacang-kacangan yang penting direbus atau dioseng, jangan dimacem-macemin. Susu juga bagus banget. Dada ayam juga bagus banget, mengisi otot tubuh. Dan gula dari buah-buahan. Nah, untuk info lanjut tentang makanan-makanan yang harus dimakan, aku akan bikin di sesi selanjutnya. Ini nanti aku akan bikin jadi sesi khusus sekali sebulan ya. Nah, terus itu olahraga. Olahraga itu penting banget loh. Nah, banyak yang mikir kan, olahraga itu cuman boleh dilakuin sama orang gendut. Olahraga itu penting banget untuk menggerakkan tubuh. Nah, siapa tahu nih selama kita makan kok makanannya kayak terbuang gitu aja, padahal kita udah makan banyak gitu, terbuang gitu aja, dan mungkin ada bagian tubuh kita yang nggak berfungsi. Nah, dengan berolahraga kita akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi otot tubuh, fungsi-fungsi syaraf tubuh, sehingga makanan yang masuk itu akan tercerna dengan baik gitu loh, akan terbuka, membuat makanan itu bisa terproduksi dengan baik seiring dengan aktifnya hormon-hormon ketika kita udah olahraga gitu. Olahraga atau mengangkat beban juga bisa membuka otot-otot kita, melebarkan otot-otot kita sehingga badan kita lebih terlihat berisi. Nah, setelah otot-otot kita terbuka, baru masuk dengan makanan-makanan yang sehat, itu akan sempurna banget hasilnya. Jadi jangan anggap sepele sama olahraga, harus banyak olahraga ya. Nah, terus kebiasaan begadang sama minum obat-obatan tertentu dalam jangka panjang itu juga bisa menghambat pertumbuhan hormon kita, menghambat perkembangan hormon kita, dan bisa jadi itu yang mempengaruhi penyebab kenapa sih badan kita itu susah banget gendutnya gitu. Nah, makanya diperhatikan lagi kebiasaan-kebiasaan kita. Orang normal itu, orang dewasa normal, tidurnya itu antara 6-8 jam setiap malamnya. Nah, jadi buat yang suka begadang, semoga diperbaiki. Sebenarnya aku juga bermasalah sih dalam begadang. Cuman, aku bukan tipe orang yang kurus banget. Nah, jadi kalau teman-teman masih minum atau kecanduan sama obat-obatan tertentu, aku nggak bilang itu obat-obatan apapun, coba dicari tahu kenapa sih kita bergantung sama obat-obatan itu. Coba kita kurangin dan lama-lama kita berhentikan gitu. Seiring dengan kita makan makanan yang sehat, ketergantungan itu akan berkurang. Dulu aku juga suka banget minum obat-obatan kalau aku lagi kenapa-napa gitu. Tapi setelah aku makan makanan yang sehat dan teratur, semuanya itu udah nggak ada lagi. Aku udah nggak minum obat-obatan atau apa. Terus apalagi selanjutnya? Yang selanjutnya adalah bersyukur. Dengan bersyukur kita akan happy gitu loh, hati kita tuh akan happy, aku hari ini happy nih gitu. Jadi untuk makan sesuatu kita seneng-seneng aja gitu, kita nggak hanya makan aja masuk gitu gara-gara kita lagi banyak pikiran nih gitu. Jadi tetap happy, tetap senyum sama semua orang, tetap ramah, itu akan mempengaruhi kita untuk semangat melakukan apapun, termasuk semangat dalam makan. Nah, kalau misalnya nih sekarang teman-teman udah pengen nih sekarang banget nih tanggal 1 Mei 2020 udah pengen banget naikin berat badan, ya udah sekarang tulis dulu berat badannya berapa, nanti minggu depan nah ditimbang lagi berat badannya. Pokoknya makan makanan sehat, bukan makan semua makanan, itu salah besar ya. Nggak boleh makan semua makanan, tapi tetap pilih makanan yang sehat. Yes, itu dia yang bisa aku bagiin ke teman sehat semua. Nanti akan aku share lagi. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen, dan di like juga ya. Dah, thank you.